Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita pada sore hari ini alhamdulillah dapat menghadiri pengajian Maulana ini di Sekolah Budaya. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua, sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaat dari beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu, adik-adik jamaah Sekolah Budaya, pengajian anak sore yang dimuliakan Allah. Bersama ini saya akan menyampaikan sejumlah acara pada pengajian anak sore hari ini. Yang pertama nanti adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah inti pengajian, kemudian yang ketiga adalah penutup, kemudian ada lain-lain nanti informasi atau hal yang warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Ingkang kula hormati segenap jajaran pengurus takmir Mushola Budaya Rumahan Biasa, ingkang kula hormati segenap jamaah bapak-bapak, ibu, adik Mushola Budaya. Alhamdulillah sore hari ini kita masuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman kalau Islam, sehingga pada hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar beserta keluarga kita. Apabila kita kesempatan untuk menambah amal soleh kita sebagai bekal di akhirat kelak, termasuk bagian dari menambah amal soleh kita adalah menambah ilmu yang insya Allah satu ke depan kita akan belajar bersama-sama. Dan saya tadi yang kita pilih dari kita tadi di tadi lagi Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu mohon kita awali nasi kita pada sore ini dengan membaca surah Al-Fatihah dan sholawat kita. Semoga Allah senantiasa meridhoi langkah saya kita semuanya. Semoga Allah senantiasa memberi kita semuanya ilmu yang selalu bermanfaat. Semoga Allah menjauhkan kita semuanya dari para bahaya. Amin ya rabbal alamin. Ala dunya wa ala kulli nabiyyin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المفتحين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak, saudara sekalian, tugas kita itu tidak hanya satu arah, namun nanti saya berikan kesempatan untuk kita berdiskusi, bertanya, atau mungkin bapak menyampaikan pendapatnya atau wawasannya, monggo kita semuanya sharing dan kita menggurui saat kita belajar saran-saran dari kitab fikih atau yang mungkin saya jelaskan pada sore hari ini. Kemarin kita sudah mengkaji terkait dengan al-Qur'an, kemudian terakhir itu terkait dengan jiwa, terus kita aneh-aneh. Selanjutnya dari materi kitab yang saya sampaikan kemarin kita lanjut ke pasal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa furudul sittatu asya'a. An-niyatu 'inda ghaslil wajhi wa ghaslul wajhi wa ghaslul yadaini ila al-mirfaqaini wa mashu ba'd ar-ra'si wa ghaslul rijlaini ila al-ka'baini wa tartibu 'ala ma dzakarna. Fasl pembahasan yakni terkait dengan fardu-fardunya wudu. Sittatu asya'a, ada 6 perkara fardunya wudu. Yang pertama, an-niyatu 'inda ghaslil wajhi. Yang pertama adalah niat ketika kita membasuh wajah. Jadi niatnya, mata niatnya itu beriringan ketika membasuh wajah. Kenapa ketika membasuh wajah? Karena memang di dalam surat Al-Maidah ayat 6, satu diproses Al-Maidah ayat 6, yakni Bismillahirrahmanirrahim, lafaznya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Dalam Al-Maidah ayat 6 dijelaskan bahwasanya wahai orang-orang beriman, apabila kalian tidak melaksanakan atau menunaikan sholat, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholat faghsilu wujuhakum. Yang pertama yang disuruh membasuh adalah wajah. Wa
aydiyakum ilal marafiq, kemudian basuhlah kedua tangan kalian sampai siku. Wa masahu bi ru'usikum, dan usaplah sebagian dari kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bayn, dan kemudian basuhlah kedua tangan kalian sampai mata kaki. Secara syariat yang tertuang di dalam Al-Maidah ayat 6 bahwasanya wudu itu dan subuh sampai maghrib. Bedanya kita dari yang puasa, yang lain yang nggak puasa itu sudah nggak punya waktu beli makan. Jadi yang membedakan adalah niatnya. Yang niat puasa sama-sama nggak makannya maka Allah memberikan pahala puasa. Namun ada yang memang nggak makan karena memang hari ini nggak enak makan badannya. Sudah nggak enak, tenggorokan sudah nggak nyaman, sariawan nggak makan, cuma dia nggak ingat puasa. Jadi beda, satunya memang dinilai puasa, satunya tidak. Ibadah cuci muka itu dua seperti ada orang cuci muka, cucinya biasa cuci muka, terus membasuh tangan, basuh rambut lah, gitu lah, terus membasuh kaki. Tapi kalau dia nggak niat wudu ya nggak dinilai wudu, dia cuma cuci muka. Membersihkan tangannya kotor tentang diperhatikan. Tapi jadi kemudian berdasarkan hadis nama al-Albani itu oleh ulama fikih, maka niat diletakkan pada nomor pertama. Namun niat itu beriringan dengan sesuai dengan urutan wudu di dalam Al-Quran ayat 6, yakni membasuh wajah. Maka niat itu terus lewat lapasnya seperti itu. Niat ketika membasuh wajah. Nah, mengenai niat, panjenengan melafalkan berbahasa Arab, nawaitul wudu'a lil hadatil asghari wa lillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk menghilangkan atau mengangkat hadas kecil Allah Ta'ala. Monggo. Kok pakai gosok? Apa Indonesia? Niat wudu kalau Allah monggo. Yang penting dalilnya berat. Masalah bahasa itu cuma bahasa saja. Ulama hanya menyempurnakan dan membantu menyusun kata-katanya saja. Itu mau pakai bahasa Inggris yo monggo, mau pakai bahasa Jawa yang sungguh orang pertama monggo. Yang penting hatinya bergerak untuk rangkaian membasuh wajah, tangan, sebagian kepala kaki itu adalah niat untuk berwudu yang ibadah. Yang kedua adalah ghusl wajhi, yang kedua adalah membasuh wajah. Nah, wajah ini yang dimaksud wajah ini yakni di dalam anggota wajah kita itu yang muncul rambut, maka ini bagian batasannya. Maka monggo ketika wudu ada juga di sini diratakan, wajahnya diratakan dengan air. Jadi ketika wudu air kemarin kita bahas tentang air utama ya, kita pakai keran seperti musola ini, maka kemudian dengan basuh ratakan yang wajah ini basah semuanya. Wudu satu kali itu sah, bapak-bapak dinasihati. Namun kemudian ada sunnah 3 kali, karena bisa jadi basah dengan yang pertama ada bagian yang belum sunnah. Maka 3 kali sunnah tasbih itu akan menyempurnakan bagian-bagian yang tidak kena. Satu kali ketika air terbatas tadi, satu kali aja. Tapi jangan mampu meratakan wajah dengan air wudu. Waqtul yadaini ila al-mirfaqaini, dan kemudian membasuh kedua tangan sampai di siku. Terkadang yang sudah teliti anak-anak kita dengan keronceng berambut dengan wudu. Ketika pakai baju lengan panjang, kalau PT nggak sampai diukur loh, jadi nggak cuma segini. Terus cuma sampai segini. Itu anak-anak kita perlu diedukasi, perlu diberitahu, perlu diingatkan, ya. Jadi supaya wudu itu sempurna, maka kemudian ngeleketi baju itu agak tinggi sampai tegukan tangan kita itu terlihat. Jadi di tekuk kamu sampai atas, bawahnya sampai sini, di atasnya siku. siku. Bukan kemudian cuma sampai sini saja, anak-anak kita jadi itu tidak akan masuk dulu. Nah, kita orang tua atau kita emaknya ya harusnya kita tahu gitu. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, seperti kita diberitahu untuk saling mengingatkan, saling menasihati terkait dengan ketaatan maupun keselamatan.
Kemudian wa mashu ba'di ra'si, kemudian mengusap sebagian dari kepala. Karena sebagian dari kepala itu bertutup dan sah. Entah kita berambut atau gundul, pokoknya sebagian dari kepala itu kita tahu seperti itu. Kemudian ulama fikih menambahkan tertib itu seperti yang tertuang di dalam Al-Quran Al-Ma'idah ayat 6 itu, urutannya adalah wajah, tangan, sebagian kepala, dan kaki itu tertib urutnya. Kok pakai inovasi, mau mulai dari sampai gerak kok turun, gantilah kaki dulu, kepala, terus tangan, wajah, dan bisa. Makanya kemudian tertib itu termasuk rukun. Itu menunjukkan kalau nggak tertib, wudunya jadi batal. Hukum dalam Islam itu 7 orang. Jadi perintah yang sangat hukumnya wajib, perintah kami tidak sangat hukumnya sunnah. Karena kalau sangat itu perintah yang sangat itu kalau ditinggalkan itu berdosa. Perintah tapi tidak sangat kalau ditinggalkan tidak berdosa. Nah, puasa sunat komit disunahkan dengan enggak siap, dengan bekerja, dengan repot, nggak puasa juga nggak ada dosa. Kan begitu. Ada tokoh yang dihukum juga atau boleh saja dengan kata-kata ada di Al-Quran wakulu wasrobu, makan dan minumlah. Apakah ditentukan makanan pun harus beri harus rawon daging? Kan tidak. Apakah harus betul sayur dan sebagainya? Kan juga tidak. Apakah harus bakso yang granat atau bakso yang apa? Tidak. Itu bebas dan itu boleh, dan penting yang kita makan itu halal atau juga boleh. Ada yang makruh, ada yang haram, ada sahih, ada batil. Ada hukum itu yang kemudian ketika rukun dan syaratnya tidak lengkap maka batil, rukun yang syaratnya lengkap itu sahih atau sah. Nah, istilahnya wudu itu dikatakan apa? Wudunya sah. Oh, berarti rukun dan syaratnya terpenuhi semuanya. Wudunya dikatakan wudunya sampai batal. Oh iya, memang tadi nggak sampai nggak mengusap basah tangan atau bukan maknanya. Maka batal itu dalam wudu. Nah, maka tertib itu adalah berurutan dari wajah, sebagai kepala itu tertib. Terus kemudian ini ya. Jadi al-aslu fi makruh mereka di wabaya itu. Jadi apa namanya asalnya terkait dengan disyariatkan wudu dan penjelasan tentang wudu adalah pada surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Nah, ini terkait dengan dalilnya, yakni bagaimana rentetan atau urutan dari wudu. Selain yang tertuang di dalam Al-Quran ini, itu hukumnya sunnah. Maka pada dengan berkumur, membersihkan hidung, atau kemudian membersihkan telinga, membasuh masing-masing anggota badan 3 kali, atau sebelum wudu membersihkan kedua telapak tangan, itu semuanya dihukumi sunnah. Kemudian selain yang tertuang di dalam Al-Maidah ayat 6. Ini ada dikatakan bahwasanya dia dengan niat karena ada hadis innamal a'malu binniyat. Sunnah wudu itu ada 10 perkara. Yang pertama at-tasmiyatu, yakni membaca basmalah. Anak-anak kita juga beribadah dengan ingatkan atau basmalah itu. Karena memang katanya Rasulullah kullu amrin fi balillah yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim wa huwa. Segala perkara yang baik yang tidak diawali dengan pembacaan basmalah bahwa maka terputus ibaratnya terputus. Maka kemudian setelah sesuatu yang baik kita awali dengan basmalah. Jadi Pak Polis mengawali membuka dengan basmalah. Saya mengawali juga dengan basmalah.
panjenengan naik kendaraan anak-anaknya sekolah basma. Kemana? Anak-anak panjenengan mau masuk kelas, mau ngawali pelajaran, ingatkan selalu basma. Supaya kita selalu terkontrol dan selalu mengingat dalam setiap gerak-geriknya itu sangat penting. Sangat penting sekali untuk anak. Tiap gerak-gerik anak-anak kita selalu mencatat, termasuk ketika wudhu, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Apapun kegiatan baik atau termasuk ibadah, maka kita awali dengan menyebut nama Allah yang mengasih lagi dengan wa ghuslul kafaini qabla idkhali fatina. Nah, jadi yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan air ke gergaji atau mengambil air ke tempat wudhu atau mungkin masuk sekarang pakai keran. Jadi kedua telapak tangan itu dibasuh terlebih dahulu. Karena sunat. Jangan langsung paksa biasa. Katakanlah airnya tenang. Wal maqmadah yakni berkumur, ya berkumur itu juga sunnah. Karena apa? Ketika berkumur itu akan berpotensi mengeluarkan kotoran yang ada di sela-sela gigi atau ada yang gigi berlubang, ada gitu. Sebelum sholat itu ada sunnah berwudu. Salah satunya adalah berkumur, maka sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi, di dalamnya gigi yang berlubang, ketika dengan berkumur, terkadang dengan dijumlah waktu semuanya tangan bersih. Terkadang belum, 2 kali sih, dan 3 kali gitu. Maka kemudian memang takdir itu sunnah. 3 kali kan sempurna. Nah, berkumur itu mengeluarkan kotoran yang sisa tadi di mulut, sehingga nanti ketika ibadah ketika sholat tidak merasakan sisa dari ada di sela-sela gigi, habis berbuka atau tadi disampaikan sama Pak Amir, makan ringan dulu baru berbuka, ya rumah dulu, minum baru berbuka. Kalau makan berat dulu, habis makan ayam atau apa yang dasarnya ada daging, pisang, terus ternyata tadi merasa sebelum makan tadi masih punya wudhu, selama makan nggak batal wudhunya, habis makan langsung sholat gitu. Nah, ketika kemudian ada sisa makanan ditelan itu sama dengan ketika sholat makan, karena ada sesuatu yang masuk. Nah, kalau masih punya wudhu, berkumurnya tidak apa-apa. Kalau belum punya wudhu, berkumur itu juga akan menghilangkan kotoran yang ada di mulut. Sehingga ketika sholat itu tidak ada makanan yang tertelan, kan seperti itu. Wal istinsyaq itu memasukkan air ke dalam hidung, ya. Istinsyaq. Jadi memasukkan dan mengeluarkan air. Maksudnya ini ketika kita membasuh istinsyaq itu bukan hidungnya yang didirikan bawah. Jadi kadang gini, bukan gigi, bukan luarnya yang dibersihkan, tapi kotoran yang ada di dalam hidung itu yang dibersihkan. Jadi mungkin kondisi pilek atau apa, atau ada kotoran hidung atau bahasa Arabnya opil gitu ya. Maka kemudian dengan istinsyaq itu disisihkan, itu kotorannya bisa keluar, bisa lebih dikeluarkan. Nah, namun makmum sama istinsyaq ini dan dikerjakan ketika kondisi puasa. Nanti malah disengaja hilang, ya. Jadi ketika puasa tidak usah dikerjakan. Wamasku jami'ir roksi, dan kemudian mengusap seluruh rambut itu sunnah. Sebagian saja sudah sah. Kalau ini seluruhnya basah. Itu. Wamaskul udunaini, mengusap kedua telinga. Jadi yang diusap adalah telinga yang zahirnya dan batinnya. Hingga jari telunjuk kita masuk ke dalam dan dimuter ke atas seperti ini, maka kemudian zahir dan batinnya itu terkena air wudhu. Bahwa dalam hadis ini rawah An-Nasa'i ya kan, qala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an falam yajidu ma'a. Qala sallallahu alaihi wasallam hal ma'a ahadin minkum ma'un aw yamani fawa'adahu bil ina'i alladhi fihi al-ma'. Tsumma qala tawaddahu bismillah. Nah, ini. Maka kemudian di dalam peristiwa ini yakni
Nabi Muhammad bertanya, apakah kalian memiliki air untuk berwudu? Maka sahabat mendatangkan air. Nah di situ Rasulullah juga mengatakan, toh berwudu Bismillah. Kalau kalian berwudu dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga di sini menjadi dasar bahwasanya mengawali wudu dengan baca basmalah itu juga disunahkan. Nah ini terkait dengan perilaku Rasulullah ketika wudu. Rawal Bukhari wa Muslim hadis yang ke-123 sama Muslim 235 hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu wa qad su'ila anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan mengenai hubungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bitawrin min ma'in, maka dikatakan suatu bejana tempat atau wadah yang di situ ada airnya. Kata Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fakfa'alani nantau, fawasalah dari salatan." Jadi bahwa Rasulullah itu membasuh kedua tangannya salatan tiga kali, dua tangannya. Cuma terpadu kitawar, Allah, wasashako, wasashara, bicara beberapa. Termasuk Rasulullah itu mampu berjemur, memasukkan air ke hidung itu bicara beberapa 3 kali basuhan atau bilasan. Jadi termasuk ketiga kali itu juga mengikuti dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga itu mendapatkan pahala sunnah. Cuma terpadu kalau selalu jauh alasan ya, jari-jari kedua tangan dan kedua kaki. Celah-celah itu dihukum sunnah, namun akan menyempurnakan barangkali kemudian ketika basuh kaki kan habis pelaksanaan dan bagian dari sebelah itu yang tidak terkena air, maka sunnah ini dilaksanakan. Sehingga dilakukan. Watapati mulyuna ala yusro, dan mendahulukan bagian yang kanan atau bagian anggota yang kanan daripada yang kiri kalau memiliki anggota kanan dan kiri, ya. Wakola aku salatan dan mensucikannya itu atau bersucinya atau berwudunya itu disunahkan salatan 3 kali wal muamalah dan terus menerus. Artinya jangan kemudian wudunya wajahnya di sholat ini terus tangannya nanti disapu dulu berapa ya. Maka berwudunya langsung bisa dilepas. Nah ini adalah termasuk sunnah-sunnah wudunya wajibnya yang tak bukan dengan tadi niat, wajah, tangan, baru kepala, kaki dan tertib itu wajibnya. Kalau perilakunya dilaksanakan cuma 4 seperti di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat. Nah sebelum saya barangkali ada pertanyaan dengan fardu dan sunnahnya wudu. Dari bapak-bapak kalau mungkin tadi kan untuk masalah wudu ya disunahkan 3 kali ya. Waktu wudu itu kan 3 kali basuhan gitu ya. Seandainya kan dulu pernah saya itu terlambat sholat, saya itu wudunya hanya 1 kali, dalam artian itu hanya 1 basuhan semuanya. Apakah itu sah? Betul. Jadi daripada terlambat wudu agak cepat mungkin. Maka kemudian wudunya 1 kali semua anggota yang sunnah maupun yang wajib dibuat 1 kali oleh bapak sah wudunya. Namun menjadi tidak sah kalau 1 kali tadi kan masalah sempurna. Contoh wudunya cuma 1 kali basuhan, tapi yang tangan tadi cuma sampai sini. 1 kali menjadi dasar. Nah 1 kali sudah sampai sini, semuanya anggota ini sempurna. Kalian berapa tidak kata saya sudah pulang di situ, bukan sholat cuma 1 kali sudah cukup, tapi juga sudah ada sholat 1 kalinya itu sah. Nah 1 kali tapi tidak sampai karena terburu-buru cuma sampai sini aja, wajahnya yang sebagian sini belum basah karena kakinya ternyata mata kakinya belum basah. 1 kali masih jadi tidak.
Jadi satu kali sah kalau memang ditunaikan secara sempurna, anggota wudhu itu termasuk oleh air wudhu. Kalau sempurna sah. 3 kali tapi nggak sempurna, jadi tidak sah. 3 kali tapi semuanya cuma segini aja. Ya. Kalau pertama segini, kedua segini, ketiga segini, nggak sampai situ. Kami 3 kali malah mubazir airnya, maka wudhunya juga tidak. Yang lebih bagus adalah wudhunya 3 kali tapi sempurna dan tidak boros air. Karena memang kita diingatkan di dalam Allah juga karena jadi orang yang mubazir. Di sini ini kan kerannya kan dari keran yang cuma 3,4 ya. Itu kalau 3,4 kan keluarnya lebih kecil daripada keran yang tidak memakan kerannya berapa? Setengah mili kan? Setengah mili itu milinya biasanya lebih kiri-kiri gitu, tapi kalau 3,4 ketika bukan itu kencang itu membagir kalau apa tenaga jadi mas kalau dulu airnya coba ya secukupnya saja dibuka separuh saja supaya kita dapat orang membagir niatnya wudhu ibadah tapi airnya berlebihan cukup dengan airnya secukupnya. Kalau yang apa namanya sangat itu airnya mengalirnya nggak kenceng tapi kenapa sampai itu alirannya nggak terlalu beras banget. Tapi kalau yang seperti di masjid besar tandanya tinggi itu kenceng walaupun masjid kuat itu kalau bimbul itu gosoknya baru langsung banjir. Jadi kita wudhu tapi jangan termasuk mubazir. Nanti ini kalau nanti mau jadi ukurannya adalah anggota wudhunya mulai dari kita yang tadi itu terbasuh secara sempurna. Nah, memang sunatnya juga memijat-mijat atau menyela-nyela dengan memijat-mijat kata sulit di dalam pertanyaan ini. Maka kemudian andai kata wajah kita nggak usah dijat-mijat tapi dengan sopor asal gini kan? Karena semua itu juga sah wudhunya, gitu ya, sudah sah. Intinya adalah basuhan wajah kita itu kan pakai shower atau pakai maka seperti itu ketika langsung angkat tenaga tidak tujuan sudah sakit. Kalau langsung panas itu sakit. Nah kalau tapi dengan pakai shower ditambah dengan kita pemijat atau peranakan apa semuanya. Nah di dalam hadis juga ini dikatakan bahwasanya An-Nabi bin Sobro radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, akhbirni an wudu, kata sahabat, kabarkan saya terkait dengan tentang wudu itu bagaimana? Kata Rasulullah, qala Rasulullah jawab, asbihul wudu'a, sempurnakan wudu kalian itu, wa khallil bainal asabi, dan setelah dan lakukanlah wudu menyela-nyela di antara jari-jari dari tangan atau kaki. Bahwa istinsyaq illa an takuna sha'iman, dan lakukan istinsyaq atau memasukkan air itu kecuali an takuna sha'iman ketika Anda dalam kondisi berpuasa. Jangan masukkan air itu nanti terlalu masuk. Ya. Jadi ketika puasa setelah membasuh kedua tangan tadi semua tadi setelah membersihkan kedua tangan langsung wajah saja. Langsung wajah saja jika membasuh kita istisah atau makhluk yang tadi itu. Jadi memasukkan air ke hidung itu lebih disedot, bukan diberikan, tapi disedot setengah, dikeluarkan, disisihkan itu kotoran hidungnya bisa keluar. Nah, namun kalau berpuasa tidak usah dilakukan daripada kemudian masuknya air. Namun tahu doa. Ini cuma aku tahu pernah dimati kalau selama kemudian bahwasanya beliau itu membasuh mengambil ilmu batu kayu ya, mengambil kayu untuk berwudu, maka basuh bagian anggota wudu yang kanannya ini dia dahulu guna, yakni tangan kanannya.
Summa akhadahu al-qamla min ma'in fawasala biha yadahu yusra. Setelah membasuh bagian tangan yang kanan, kemudian bagian tangan yang kiri. Nah, di situ kita mengetahui kalau melakukan seperti itu, maka kemudian kita pun juga diniatkan ketika mendahulukan yang kanan itu diniati dengan melakukan sunnah bagaimana yang Rasulullah lakukan. Kemudian bagaimana terkait dengan 3 kali hadis dari riwayat Imam Muslim, Muslim anna Utsman radhiyallahu anhu qala alaikum wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kalian bahwa wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau berwudu 3 kali 3. Ya, jadi wudunya Rasulullah itu salah satu kali, tapi harus sempurna, berbagi. Nah, itu terkait dengan sunnahnya dan itu wajibnya atau waktunya wudu. Yang berikutnya maksud wal istinja wajibun al-bawli wal balik. Yang berikutnya adalah bersuci yakni cebok, ya, istinja dalam bahasa Arabnya. Itu wajib, hukumnya wajib minal bawli wal balik, dari cebok, dari buang air kecil atau buang air besar, gitu ya. Hukumnya wajib. Wal afdalu al-istinja bil ihtiar summa yusuha bil ma'an. Paling utama adalah istinja dengan batu dulu kemudian dengan air. Kita nggak pernah ya kayak pakai batu ya. Itu juga bisa dilakukan dalam kondisi ketika tidak ada air. Dalam kedua-duanya juga boleh. Satunya saja juga boleh. Wa yuzu aja maqasiru 'ala al-ma'i aw 'ala thalathati ahwal tuqiya minal mahalla. Jadi boleh kok kemudian mengkosor atau mengambil salah satunya saja menggunakan air. Kalau nggak ada air, baru tidak pakai batu. Pada awal dari kisah ada hadis imam waktu. Maka kalau ingin meringkas atau cukup salah satunya, maka menggunakan air lebih afdal. Oh ya, tadi ada doa, ya, doa setelah wudu, yakni asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa tu'ani min al-mu'min subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi yang dibaca atau dibaca di anak-anak kita di sekolah atau di seminar itu juga seperti ini setelah mereka melakukan wudu. Terus kemudian di dalam istinja itu wayastaniqul istijabah al-qiblah. Nah, kalau bisa bapak-bapak di rumahnya ini biasanya itu tidak menghadap di kiblat. Ini akhlak saja. Tidak harus kemudian tapi akhlak wayastaniqul hijari atau jangan sampai istiqbal ketika istinja. Ini kan ibadahnya ke sana. Namun kalau bertanya, rumah yang biasanya menghadap ke sana itu biasanya menghadapnya arah selatan. yang rumah yang depan itu kan menghadapnya lagi ke rumahnya, itu biasanya menghadapnya selatan. Kalau rumah yang menghadap ke sana, jadi sudah berapa? Jadi kita kalau tidak begitu tidak menghadap ada. Jadi isinya karena sama-sama ya. Wa yastanibul bawl wal qalb fil ma'i raqib. Maka hindari juga istinja buang air besar atau buang air kecil itu fil ma'i raqib. Di air yang menggenang Bapak-bapak. Di air yang menggenang. Kenapa tak boleh? Mungkin atau secara akal secara adab jangan berbibis mau air makan dibibisi atau BAB. Ternyata BAB-nya di air yang menggenang gitu. Kenapa bukan asal? Nasibnya kemana-mana. Selain itu, orang tua saya itu, bapak tua saya itu petani. Orang-orang yang terkadang pulang dari berkebun atau bertani, air menggenang ya, hujan menggenang
itu kan bening tuh Pak. Kan keluarnya kan dekat, kalau ada mungkin ada di kebun aja ada genangan air. Airnya bening bukan Pak? Bening. Biasanya sama orang kalau pulang dari sawah kudu raut. Artinya itu manfaat air itu memang itu, gitu ya katakanlah. Maka kemudian jangan diluyui atas seperti kasih kotoran. Gitu. Nah, air yang mengenal itu masih ada yang memanfaatkan, tapi yang kebutuhan. Ini kan yang bisa dikira kembang atau apa yang gitu ya. Nah, maka kemudian jangan sampai ketika kebetulan kok kemudian malah tidak ada yang masih ada yang bisa memanfaatkan air yang mengenal itu. Terus juga wajah ibu atau dilarang juga tahta syajarah, pohon jangan dipipisi, jadi ya itu. Saya sering menemukan kadang perjalanan kemana itu angkutan orang itu pipisnya di pohon itu tidak eksis. Jadi pohon bukan untuk toilet ini, eksisnya di pipisi itu ada gitu ya. Jadi karena gini, kalau dipipisi itu mengganggu. Angkutan ada ibu-ibu dan anak, bapak-bapak. Saya pernah tahu di sini itu ada bapak dengan keset Pak, Jawa ini. Depan keset, pokok belakang keset gitu ya. Mereka itu kalau perjalanan jauh terus kalau kemudian di perjalanan nggak ada teduhan atau nggak ada rumah yang emperannya panjang itu bertemunya di mana? Di bawah pohon. Nganggu terlihat masih ngisi kan terbalik kok kenapa Pak? Misalnya pohon di sini kotoran atau itu loh untuk orang berkebun juga dibutuhkan. Jadi Islam itu mengenai air, darah atau entah dari apa yang keluarnya bukan air pipis gitu. Tapi kalau keluar jangan bukan sama jalan-jalan itu membatalkan wudhu. Zaman kecil itu waktu saya SD ada teman saya melakukan uang Rp50. Nah, andai kata kemudian keluarnya ada jalan itu uang Rp50 gitu ya, itu pun tetap membatalkan wudhu. Gitu. Jadi apapun masuk dan dasar lain, apapun yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang itu membatalkan wudhu. Namun kan Pak, kalau apa namanya wajib ketika flu kubel, masih keluar kubelnya, kubelnya betul betul Pak. Kubelnya keluar, karena kubelnya keluar, kubelnya betul betul. Apa Pak? Nah, kalau kemudian habis wudhu terus kemudian terpleset jatuh, sini berdarah sama dahinya berdarah, baunya betul. Dahi berdarah, sikut berdarah, atau berangkat ke musola kepleset motornya jadi posisi tidur atau lucu terus berdarah, keluar darahnya, baunya betul. Kalau kemudian muntah Pak, yang keluar adalah apa kita makan dari mulut keluar lagi. Muntah, baunya betul. Saya ulas gitu. Yang pertama yang membuat itu adalah yang keluar dari jalan depan sama jalan belakang. Yang kedua, wanaumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Yang kedua adalah tidur yang dalam posisi tidak mutamakkin. Mutamakkin itu kalau kita tidur, untuk gampang ini Mas Fajar, Jumatan, keturun Mas Fajar, kan kilometer ini. Sering kalau keturun Jumatan. Nah, kilometer ini mutamakkin mau. Mas Fajar, waktu hari itu. Baik, sesuai kata-kata keturun ini. Kami, Mas Fajar ketemu ini. Mutamakkin, itu mobilnya bukan. Tapi Mas Fajar pas Jumatan rumah juga sesuai turun. Tangan ini udah losor. Nah ini udah batal. Jadi yang nggak batal itu adalah ketika kesejuan itu posisinya masih mutamakkin atau sedang posisi nyaman atau bapak ini orang sedengan ya. Turun ini posisi mutamakkin. Bapak masih tetap seden dan itu bulunya bukan. Tapi tidur yang tidak mutamakkin tidur mengkur, malu dan itu sudah membatalkan wudhu. Terus kemudian wazawal yang membatalkan wudhu kita setelah wudhu mau sholat tuh kok kemudian batal, apalagi yang ketiga hilangnya akal disukrin karena mabuk atau marodin atau karena sakit. Orang bilang akal yang sakit itu seperti sakit apa Pak? Sakit hilang akal, sakit tapi seperti hilang akal. Ya mungkin bila ya ada lagi nggak penyakit yang bisa juga hilang akal waktu hukum itu? Takut. Oh, pingsan.
40 ke atas. Ayah itu kejut-kejut Pak di terasnya itu. Saya kan kaget waktu itu masih mantan yang baru ya. Saya bilang ke bapak saya, Pak, yang di rumah apa Pak? Terus biasa saya pulang, dulu kan tak disiram. Oh tadi bapak baru tahu ya. Ternyata sama kakaknya dia, masnya itu disiram bukan misalnya yang di luar. Tinggal dia nggak saking warna itu. Disuiran banyak dia orang apa? Terus kejut-kejut menang Pak. Pertama kejut-kejut tangan tangan ini. Namun keluar ini mau punya terus kemudian sama saudaranya bicara dari sana dari Pak. Saya tahu soalnya. Iya. Terus saya tanya ke bapak, kok bisa Pak? Lu bilang, mulai dari dulu lah. Adik keluar dari pas rumah tuh dikira tadi dari kasus waktu itu apa namanya? Artinya berhenti itu orang kejadiannya ayah dia. Nah itu kemudian dia itu nggak berhenti. Nah tapi nggak sering rumahnya. Saya menemukannya cuma 1 kali. Beliau rumah 1 kali. Ini memang penyakit itu. Nah itu beda dengan step ya. Step itu kan panas tinggi ya. Panas tinggi kejamnya tapi karena demam yang sangat tinggi gitu ya. Kalau ayat kan seperti itu. Tahu walau suruh dulu al-maf'ah al-ajnabiyah dan menyentuh lawan jenis yang mar'ah ajnabi istilahnya di dalam kitab itu. Mar'ah ajnabi itu adalah wanita yang boleh dinikahi, boleh dinikahi. Kalau mahram haram dinikahi. Nah, yang membatalkan wudhu adalah seorang wanita yang tersentuh yang dia itu secara hukum boleh dinikahi, bukan harus dinikahi, boleh dinikahi gitu ya. Itu. Nah, yang haram dinikahi dulu adalah cinta. Wanita yang haram dinikahi di dalam keluarga adalah umur ibu, ya kan? Janda, nenek dan anak. Haram itu ini kayak haram Pak, dosa besar. Yang nomor 2 adalah bintun, anak perempuan, ya kan, cucu perempuan ke bawah, haram untuk ini dosa besar. Yang nomor 3 adalah jalur samping, yakni saudara kandung perempuan, kakak perempuan atau adik perempuan, haram dinikahi. Terus kemudian kalau dari anak yang ke samping adalah bibi atau umumnya istilahnya di sini bude, ya. Kalau bude kan kita mengistilahkan adiknya ayah atau adiknya ibu. Kalau bude adalah kakaknya ayah atau kakaknya ibu kan teman. Itu semuanya harus dinikahi, nggak boleh menikahi dengan bude atau budenya sendiri. Nah, selain itu secara hukum itu ajnabi, boleh boleh untuk menikah dengannya. Siapa anak perempuannya Pak D atau Bude, anak perempuannya Pak D atau Bude, anak perempuannya apa namanya, ibaratnya sepupu. Nah, sepupu ini boleh Pak nikah. Orang kok nikah dengan sepupunya sendiri itu boleh. Nah, karena sepupu itu boleh dinikahi, maka dia adalah kategorinya al-mar'ah al-ajnabiyah. Kategori dalam wanita yang boleh dinikahi. Maka kok pas mau acara keluarga habis wudhu mau sholat kok bersenggolan tak sengaja dengan sepupu ini dengan tapi kalau dengan habis wudhu berangkat ke masjid kok saling ambil ibu ini boleh marah ibu kan harus dinikahi mengkredi wudhunya korban yang bakal adalah langsung rojul armah atau al-ajnabiyah, seorang laki-laki yang menyentuh wanita yang secara fikih itu boleh dinikahi. Saling nambah, betul nggak? Tahu bunyi. Anak kita perempuan saling berkita, wudhu kita boleh batal. Cucu kita saling berkita, wudhu kita tidak batal. Mbak kita saling mbak kita wudhu kita batal. Adik kita perempuan saling berkita, wudhu kita boleh batal. Kita saling berbude, wudhu kita tidak batal. Sepupu masih kecil saling berkita, kalau belum balik tidak batal. Tapi kalau sudah balik, wudhu kita batal. Jadi walaupun mungkin secara medis atau apa namanya menikah yang dekat sepupu itu menurut medis tidak baik ya Pak ya, karena gennya selalu gitu. Ya walaupun ada juga loh yang nikah sepupuan, ada juga orang yang secara
secara garis dia sepupu, namun kemudian menikah juga ada. Secara fikih tidak apa-apa, gitu ya. Kalau mengikuti pertimbangan teknis nggak ada apa-apa. Cuma secara fikih, nah secara hukum wudhu batal ibadah, maka sepupu itu dapat membatalkan wudhu. Terus, ini juga ini adil ya, tanpa pembatas bersentuhan tanpa pembatas. Tapi ya, kalau nggak sentuhan ternyata mengambil ini ya benar. Bahwa sifat bil adami bibalil kafi dan menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu. Tapi bibalil kafi dengan telapak tangan itu membatalkan wudhu. Bahwa menghati duri ada jadi dan juga pendapat ulama fikih yakni untuk menyentuh dubur kemaluan belakang itu juga membatalkan wudhu. Nah, yang tadi keluar darah ini bukan membatalkan wudhu. Bersih keluar wudhunya banyak bukan membatalkan wudhu. Keluar darah tidak membatalkan wudhu. Jerawatnya jebrol juga membatalkan wudhu. Wudhu apa bisul Pak ya? Wah, saya itu pernah bisul itu kan Pak. Bisul itu karena apa Pak? Karena banyak protein Pak ya? Atau darah terlantar ya? Darah kotor ya? Lalu saya darah biru itu apa? Wudhu itu di kelek itu Pak. Wah itu sakit sekali Pak. Di kelek, namanya gitu ya. Itu gak bisa lurus Pak anak saya. Ini terus ya. Nah, semakin hari kan makin besar Pak. Bisulnya itu sakit sekali. Ternyata di kampus itu jebrok Pak. Jauh di kampus. Karena saya jalan tuh di dekat ketereng itu padahal sakit. Awalnya pihak saya itu. Terus kemudian di kampus siang-siang itu kok jebrok. Oh saya cari tisu, kasih caranya banyak. Itu wudhunya nggak batal. Cuma baju saya najis. Jadi baju saya itu najis ketika darah sama kan itu kalau jebrok itu sudah mantan besar itu kan darah sama campuran bisul itu kalau jebrok darah campuran darah itu najis Pak, nama itu najis. Tapi kalau keluar dari tubuh kita wudhunya tidak batal. Tapi itu najis. Artinya pakaian kita yang ini pakaian baju kerja kali ini kena darah itu nama itu ya nanti saya buat total ya nggak bisa, saya harus cari ada nanti pakaiannya ya kan. Cuma wudhu saya kalau bisulnya jebrok ya wudhunya nggak batal gitu. Tapi yang harus dibersihkan akhirnya saya bersihkan tertisnya juga Pak di operasi itu di sana di keluaran keluaran ternyata buahnya ternyata darah di dalamnya bisul itu banyak sekali dan itu sakit perih dan geli Pak. Lalu kan di sini Pak di operasi itu ya dikeluarkan tapi kan geli Pak oleh kelek. Tapi itu najis Pak darahnya ya. Tapi tidak jadi kotoran yang keluar dari hidung, dari mulut, kotoran mata, kotoran telinga, kalau keluar darah, wudhu jebrok dan sebagainya itu wudhunya tidak sah. Yang batal jadi yang kita jelaskan. Nah, monggo kalau ada pertanyaan kalau monggo. Oh iya ya, terus kemudian terkait nakes perawat dan guru banyak COVID pakai dari APD yang notabene sampai 8 jam kerja itu syarat dari guru yang begitu apa namanya itu betul ya betul gitu ya teman saya dosen istrinya dokter spesialis masak betul Pak istrinya kali paru ya spesialis masak betul itu saya banyak diskusi sama Pak Irfan itu kenapa tuh orang masak betul Mas sebenarnya itu apakah itu bahaya atau apa sebenarnya banyak kasus karena orang yang datang ke kliniknya Irfan kan banyak macam-macam gitu ya. Nah sebenarnya itu bagian dari perawatan gigi karena gini Mas Polis gigi itu ada kecenderungan orang di usia berapa itu giginya cenderung ke depan seperti itu. Nah, atau kemudian gigi itu giginya masih tumbuh terus sebelah kiri itu
bisul Bisul. ya, giginya itu bulat. Atau kemudian gigi yang apa tuh bapak-bapak usia panjang ada yang beda 40-an. Gigi geraham paling belakang itu miring banget pak. Miring apa gigi geraham yang paling itu? Baik. Udah mulai miring atau belum? Namanya Dah kerowak. saya miring ini pak. Dan itu kalau ngomong itu gigi pipi saya. Jadi kan gini, ternyata kan saya tanya waktu itu saya mau apa namanya minta tolong untuk tidak gigi saya yang mungkin pak. Karena yang ini juga miring, yang ini paling parah miring. Namanya apa ya pak? Dokter Isma tidak menyampaikan itu namanya ini pak. Itu hampir setiap hari saya nangani itu di rumah sakit pak, karena kecenderungan orang usia 35 ke atas itu ada yang memang dia tetap akhirnya miring pak. Miringnya itu kalau menjoroknya ke depan, ini gigi geraham paling belakang ini yang depannya. Itu kalau menjoroknya ke depan giginya sakit pak, karena ini akan apa namanya akan masuk ke gigi yang depannya. Kalau miringnya kalau ini saya katakan gigi yang kanan pak. Kalau miringnya ke samping ini, ini gigi garang saya miringnya ke samping gini pak. Sehingga kalau ngomong itu bisa jadi bertabrakan dengan gigi atas gigi sendiri. Jadi pipi yang paling dalam itu sering kali saya karena tadi gigi saya sendiri pak. Nah, apa juga ada katanya dokternya itu kalau ke samping gigi ke pipi pak, ini yang paling orang sering susah karena seringkali pipinya itu berdarah ya karena gigi sendiri. Gitu. Terus ada kecenderungan miringnya ke sini ke dalam. Ya namanya impaksi ya pak ya. Impaksi gitu. Itu katanya di mata katanya ada cenderung dulu pak. Bapak di atas pak. Katanya gitu. Oke. Namanya memang impaksi saya ingat gitu. Saya tanya itu namanya impaksi pak gitu. Dapat betul gitu. Ya kalau mau dapat di monggo. Cuman apa namanya posisinya di atas pak. Apa namanya ada isu-isu kalau sampai di atas bla itu ada itu ya pak ya. Saya biarkan sampai sekarang juga saya juga ada niatan untuk mencabut itu. Nah, apa namanya itu kalau kan berusaha aman seperti itu. Kalau saya begitu kembali ke bengkel tadi. Kalau bengkel itu maka perawatannya adalah kalau orang ingin merapikan giginya supaya tidak terlalu keluar itu boleh saja ya pak. Dicabut gigi kanan giginya, terus kemudian ditarik kawat sehingga dengan dicabut ibaratnya ini pak, giginya ke depan ini. Gigi ini dicabut, kita lihat maka akan merasa ke dalam. Jadi pemasangan bengkel selalu diiringi dengan pencabutan gigi pak. Konten katanya Pak Irfan itu apa namanya belakangan nanti giginya akan dan minimal 3 tahun bengkel, minimal 3 tahun baru juga dilepas. Nah kalau berkumur bagaimana? Berkumur tetap sah pak. Berkumur tetap sah. Walaupun ketutupan bengkel tetap sah berkumurnya itu. Karena ini apa yang pertama berkumur hurufnya sunnah, tidak berkumur hurufnya sah. Nah yang nomor 2 sudah melakukan kumurannya bagian itu sudah bersih itu. Nah yang nomor 2 adalah ketika pakai cat kuku atau ya cat kuku ya kayak kupek gitu ya. Makanya anak saya itu yang perempuan itu anak saya nomor 2 perempuan kelas 3 sama kelas 1. Kalau waktu ke toko kesualayan itu kan anak perempuan selalu memilih yang macam-macam gitu ya. Mau beli kutek atau yang warna-warna jelas-jelas itu. Saya rasa tapi nggak mau beli kalau yang itu. Tapi kalau yang henna, yang cuma warna itu nggak apa-apa. Karena urusannya bukan cat, seperti yang bilang itu kan cat ya pak ya. Maka kemudian anggota kita masuk anggota tubuh pak. Maka kemudian kalau tubuh ini harus basah, tangan sampai ini juga termasuk, juga termasuk. Karena ini bagian dari tangan kita, gitu. Nah, maka harus basah sehingga perlu kita sarankan kepada tubuh kita yang senang atau ingin menghiasi jarinya, mending pakai yang bisa dilepas. Kan ada itu kuku yang bisa dilepas, yang jelas tapi tidak dilepas. Mungkin dia mau ambil ada acara sekolahannya, dihias, pilih hal-hal atau make up atau penghias yang memang itu tidak mengganggu aktivitas ibadahnya dia. Jadi kalau yang cat pak itu mengikuti anggota wudhu dan tangan. Kuku kan bagian dari tangan kita, tangan kita anggota wudhu. Nah maka disarankan jangan pakaian apa namanya cat pak ya.
Kayak yang bilang-bilang itu anak saya pengen nangis tak diberi Pak, dia nggak beli tetap dia nangis. Biasanya kan ada sesuatu saja juga Pak, kita ada pelajaran fikih di sekolahnya kan seperti itu. Tapi saya tetap punya edukasi, nangis dulu tak apa-apa. Tak semuanya anak itu harus kita tunggu Pak. Nanti terlalu panjang lah. Nah, terus kemudian yang tiga, APD ya Pak ya, APD juga. Waktu ketika orang berwudu itu maka tetap Pak APD-nya harus dilepas, gitu ya. Karena yang dibasuh itu adalah anggota tubuh dan itu banyak sekali dan itu benar Pak. Jadi ketika mengenai APD itu posisinya bisa tidak Pak pertanyaannya minta waktu sebentar 10 menit untuk sholat dan lepas APD atau tidak bisa kondisinya boleh tidak? Boleh dipakai. Apakah pimpinan rumah sakit itu melarang untuk lepas APD? Benar dipakai. Nah, maka tetap dilepas. Karena memang untuk mengenakan APD ketika wudu yang dibasuh adalah ketika wudu tetap basuh anggota tubuh, bukan basuh APD. Dan kalau memang diizinkan, dan saya kira pimpinan rumah sakit tetap bijaksana walaupun barangkali agamanya mungkin pimpinannya harus non-muslim. Saya kira tetap bisa memberikan kesempatan warganya untuk beribadah dan melepas APD. Jadi fungsinya bagaimana kalau bekerja pakai APD tetap dilepas dulu, tetap wudhu seperti sedia salah. Kecuali kondisi yang sangat genting, maka informasi water Pak itu informasi water ya kondisi yang sangat genting atau mungkin ketika contoh APD hanya tinggal 1, pasien masih banyak, kalau sudah sekali melepas dipakai lagi sudah tidak bisa dengan segala macam guru yang ada, maka kita menggunakan kaidah ad-daruratu tubihul mahdzura. Jadi kondisi yang darurat itu memperbolehkan hal-hal yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Itu sehingga untuk isyarat saja yang disiram adalah APD-nya, untuk isyarat saja kondisi yang sangat-sangat penting dan tidak memungkinkan gitu ya, gitu. Nah, karena APD tinggal 1, pasien mesti ada 15 ini, kalau saya harus lepas cuma bisa. Karena takut pasta ibu bina artinya wanita 3 perkara yang itu ada pada laki-laki dan perempuan. Wahia ilmu di bahasanya titik halus. Yang pertama ini jadi sesuatu yang mewajibkan nabi besar dan itu berkaitan langsung dengan seorang laki-laki dan perempuan. Apa yang pertama? Ilmu oleh kita lain. Bertemunya 2 anak. Nah, berusaha bilang jadi urusan bikin suami istri anak-anak itu mewajibkan untuk nabi besar. Wa inzalul mani, keluarnya mani itu mewajibkan mandi besar. Terus kemudian wal maut, meninggal baik laki-laki atau perempuan itu wajib mandi besar, tapi dimandikan bukan mandi sendiri ya. Watara atur tanpa sudah bisa 3 perkara khusus untuk anissa untuk perempuan saja yang kalau selesai perkara itu wajib mandi besar. Wajib itu yang pertama kalau selesai wajib mandi besar, wanifas yang 2 nifas kalau selesai wajib mandi besar, wal wilad dan yang ketiga lahiran itu kalau selesai wajib mandi besar. Haid itu Pak, itu minimal itu sehari semalam. Umumnya kita ausabah 6 atau 7 hari. Aktarus paling banyaknya 15 yauman 15 hari paling banyak ya. Di atas 15 hari istri kita atau anak-anak kita kok masih keluar darah, ya kok keluar darah seperti hari 16 itu istiadah wajib mandi besar dan sholat Pak seperti dia biasa. Nifas itu paling sedikitnya 1 bulan setelah bayi lahiran, umumnya arba'in 40 hari, maksimal 60 hari.
2 bulan. Bulan ketika sholat darah terus ya itu istihadah, istrinya suruh mandi besar tetap sholat tapi menggunakan pembalut. Nah, kemudian lahiran itu apa namanya, bapak-bapak ketika istrinya lahiran dampingi langsung nomor bukan Pak? Betul malu. Nggih. Dampingi nomor lu di depan. Kalau saya dampingi langsung. Dampingi. Kalau kita masih boleh, sekarang kita nggak boleh menangani lahiran ya. Sekarang baru misalkan tuh mama dan istri suaminya menunggu di luar. Padahal istri ketika lahiran tuh proses perjuangannya butuh ada suami sampingnya. Nah, itu ketika bayi lahir, kepalanya dulu, baru tubuhnya, keperluannya terus langsung bicara bersama itu bilang darah. Andai kata kalau ada orang yang keluar dari nifas, maka wilayah kelahirannya itu sudah mengajukan mandi besar, gitu ya. Habis sudah ada, ya nanti kalau baca negatif kembali mandi besar. Tapi kalau langsung keluar nifasnya, ya sudah. Habis sudah ada tetap mandinya niat mandi besar. Karena wilayah atau wilayah besarnya mandi besar. Nanti mandi besar yang berikutnya, kalau dalam kondisi nifas, mandi hariannya kan mandi biasa. Tapi kalau pun tidak bisa mandi besar. Nah, berkaitan dengan yang tadi itu, kalau sudah mandi besar, tidak usah wudhu besar. Tapi kalau cuma mandi biasa, tetap wudhu. Namanya contoh, yang teknologi lain, bertemunya 2 kanan, contoh istri. Kalau sudah selesai katakanlah belum sahur, ya kenapa harus sudah mandi ya, itu mandi besar. Namun ketika niat mandi, ya di awal mohon maaf, di awal dari membersihkan dulu seluruhnya, pastikan air sudah bisa masuk semuanya. Dimulai mandi besar itu jangan mengganggu kemaluan. Jadi karena mengganggu kemaluan itu termasuk membatalkan wudhu kita. Nah, mandi besar buat cukup ketika mulai nawat tulus lalu atas akbari jina batu dengan tangan, jangan setelah itu jangan mengganggu kemaluan. Cukup dengan mandi besar itu sudah suci, tidak usah wudhu lagi. Tapi kalau mandi harian, karena jangan bukan mandi besar, tapi sebelum kita mandi dulu, itu mandinya bukan mandi besar, mandi biasa. Maka jangan tetap wudhu ketika mau menunaikan ibadahnya. Dikarenakan kondisi kita sudah bersuci dari mandi besar, ya bersucinya dari mandi besar. Nah itu tidak usah wudhu lagi, tidak apa. Selama ketika mandi itu tidak menggunakan area kemaluan yang tadi saya sampaikan, itu membatalkan wudhu. Ruhnya kita tidak terpenuhi, dan kondisinya kita tidak sedang batas besar. Wudhunya sah. Masalah tempat itu dimanapun tidak apa-apa. Wudhu di sungai, wudhu pakai air hujan, wudhu di depan rumah, wudhu di kamar mandi, wudhunya sah. Jadi walaupun itu kamar mandi, tapi kita kan itu wudhu. Jadi wudhu itu tidak ada keterangan atau hadis menunjukkan dilarang wudhu di kamar mandi, tidak ada. Maka kemudian wudhu di kamar mandi juga wudhunya sah. Tapi kalau kita punya rumah, katakanlah kita punya tempat sholat sendiri di rumah, ada ruang untuk sholat, kita berikan keran di depan kamar mandi besar dan keran, itu lebih bagus. Artinya dengan apa namanya wudhunya dengan kamar mandi. Tapi kalau pertanyaannya sama tidak wudhu di kamar mandi atau di kamar mandi wudhunya sah, itu kan dilagi. Bahkan kemudian tetangga saya di sana itu sampai ke rumah itu, saya ke rumahnya kamar mandi, kalau ke rumah sana itu kan posnya ke kanan Pak, kamar mandi tengah ruang tamu Pak. Orangnya nggak nyaman dengan kamar mandi tengah ruang tamu karena suara apapun kepanggilkan turun Pak kalau ada tamu ya. Karena settingannya kalau rumah ini mungkin kamar sebelahnya Pak. Tengah ya. Sama Di tengah sih. Di tengah juga. Oh di tengah juga ya Pak. Ya. Terus kemudian apa namanya, ternyata kamar mandinya dibongkar, cuma digedel saja, diambil bak mandinya, kan nggak ada air mandi waktu itu. Terus kemudian dibuat sholat, bekasnya kamar mandi. Jadi tempat sholat pun dulu bekasnya kamar mandi dibuat untuk tempat sholat, dibersihin. Busnya diambil, dileser, juga apa. Jadi tempat namanya dibuat untuk sholat kecil ya. Dan kamar mandi tidak ke belakang supaya tidak terdengar kalau ada tamu. Jadi wudhu di kamar mandi benar-benar Allah.